Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman syar'id yang dirahmati Allah, dan selamat pagi juga Ustadz Marzuki yang baru saja bergabung. Pada kesempatan kali ini, kita akan kembali menuntut ilmu bareng-bareng ya teman-teman, di kajian syar'id dengan judul Sholat witir itu setelah tarawih atau nunggu tahajud dulu. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja untuk Ustadz Marzuki. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar jelas, Mbak? Alhamdulillah jelas Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesehatan, memberikan kita kesempatan, memberikan kita kuota untuk bisa tatap muka silaturahim, ngaji bareng-bareng yang insya Allah semoga ini dihitung oleh Allah sebagai pemberat amal ibadah kita. Salawat serta salam kita sampaikan ke junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nih, beliau adalah teladan terbaik buat kita semuanya. Teman-teman yang dirahmati Allah, hari Jumat kemarin lembaga Falakiyah PBNU itu sudah mengeluarkan fatwa bahwa hari Jumat kemarin ini sudah masuk bulan Sya'ban. Sehingga bagi teman-teman yang merasa masih punya utang puasa Ramadan, segera dibayar hutang puasanya. Karena kalau jenengan kalau jenengan tidak sempat bayar hutang puasa sampai kelewat puasa Ramadan besok, kalau dalam mazhab Syafi'i puasanya tetap disaur, maksudnya tetap dibayar, yang tertinggal kemarin itu plus ada denda, ada kafaroh ya, memberi makan fakir miskin. Jadi daripada jenengan kena denda harus bayar kafaroh, maka mumpung ini ada 29 hari untuk menyelesaikan hutang-hutang puasa. Okay? Jadi teman-teman yang punya hutang segera diingat, ini mumpung masih ada 28 hari ya sekarang untuk bisa membayar hutang puasa. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagi teman-teman yang yang memang sudah tidak punya hutang puasa, akan lebih baik kalau bulan Sya'ban ini digunakan untuk puasa sunnah. Dalam artian bukan ya puasa sunnah Senin Kamis itu baik, puasa sunnah Ayyamul Bid itu juga baik. Hanya saja kita mengkhususkan untuk puasa sunnah bulan Sya'ban. Kenapa? Karena di dalam hadis Rasulullah itu kalau bulan Rajab kemarin kan banyak hadis doifnya ya. Bulan Rajab kemarin banyak hadis doifnya. Tapi kalau tentang bulan Sya'ban ini hadisnya sahih bahwa Rasulullah itu berpuasa penuh hampir 1 bulan dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Jadi hampir penuh ya, bukan penuh ya, hampir penuh, hampir puasa sebulan penuh pada saat bulan Sya'ban. Jadi teman-teman, ayo ini Sya'ban bagi yang hutangnya sudah terbayar, yang hutang puasanya sudah terbayar, ayo latihan puasa sunnah Sya'ban supaya nanti pas puasa Ramadan kita tidak kaget ya. Jadi mulai puasa sunnah Sya'ban. Jenengan niati bagi yang teman-teman yang belum bayar hutang, Anda niati bayar hutang sambil puasa sunnah Sya'ban boleh-boleh, menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali boleh. Ya, jenengan bisa. Jadi niatnya bayar hutang plus sambil puasa sunnah boleh dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali boleh. Jadi silakan ya teman-teman yang dirahmati Allah, mumpung ini bulan Sya'ban, kesempatan untuk latihan supaya Ramadan tidak kaget. Ya bukan cuma latihan puasa, tapi latihan amal ibadah yang lain, latihan baca Quran. Maksudnya baca Quran tuh istiqomah setiap hari baca Quran, terus latihan sholat sunnah ya, sholat rawatibnya kayak kemarin yang kita bahas ya, sholat rawatibnya. Kalaupun sholat rawatib yang kita tidak bisa
semua misalnya minimal sholat rawatib subuh sama sholat rawatib duhur jangan ditinggalkan karena tekstual hadisnya jelas pahalanya gede banget itu dua sholat rawatib itu tadi. Lalu apa latihan sedekah, latihan infak, nggih, karena Ramadan itu bulan sedekah. Maka sekarang tuh latihan dulu, ya nyicil dikit-dikit gitu ya, nyicil dikit-dikit. Lalu yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah jenengan sudah mulai apa ya jaga kesehatan karena ya kita tidak bahas omikronnya ya, tapi ketika jenengan Ramadan dalam keadaan sakit itu tidak bisa maksimal Ramadan. Ingat nggih, Ramadan ini bulan yang sangat mulia sehingga kita itu mempersiapkan segalanya untuk Ramadan. Oke. Nah, salah satunya akan kita bahas kali ini itu salah satu bentuk persiapan menuju Ramadan yaitu sholat witir. Ini kan menjadi salah satu bentuk persiapan kita di bulan Ramadan karena kita kalau Ramadan kan melaksanakan sholat witir ya. Terlepas dari ada salah satu mazhab yang mengatakan sholat witir itu hukumnya wajib. Jadi di luar Ramadan pun tetap sholat witir ada. Nanti kita akan bahas nih. Ada salah satu mazhab yang mewajibkan mewajibkan sholat witir. Jadi di luar Ramadan itu dia tetap bukan sunnah tapi wajib. Kalau orang tidak melaksanakan apa sholat witir ya, apa namanya berhukum dosa. Ada salah satu mazhab yang kayak gitu. Baik, kita mulai bahas ya teman-teman yang dirahmati Allah. Apa itu makna dari sholat witir? Witri watro itu kalau dalam bahasa Arab artinya ganjil. Artinya ganjil. Dan kita sama-sama tahu ya dalam hadis sesungguhnya Allah menyukai yang ganjil gitu nggih. Jadi sholat witir itu artinya witir ya, witir sendiri itu artinya ganjil kalau dalam bahasa Arab. Tapi kalau dalam segi istilah fikih sholat witir itu yang sholat yang dilaksanakan di antara sholat isya dengan sholat subuh. Saya ulangi nggih, sholat witir itu secara bahasa Arab witir artinya ganjil, secara apa istilahnya? Kok ngono ya, Mbak? Gak diseneni bojone ta ngono maksudnya. Ini ada suara yang masuk. Model wong sing Ya, baik. Kalau apa namanya dari segi istilah fikih sholat witir itu sholat sunnah yang sholat ya kalimat saya salah. Sholat yang dilaksanakan di antara sholat isya dan sholat subuh. Oke, gitu ya. Jadi Ustadz kalau misalnya saya habis sholat isya, ini kita tidak bicara Ramadan ya, kita tidak bicara Ramadan, kita tidak bicara apa namanya, mungkin jenengan tidak sholat tahajud misalnya, gitu ya. Ustadz berarti saya sudah selesai sholat isya, misalnya adzan Allahu Akbar, saya tidak sholat isya, habis sholat isya langsung sholat witir boleh, ya, boleh karena sholat witir itu sholat yang dilaksanakan di antara sholat isya dan sholat subuh, ya, jadi Anda berapa sekarang jam 7:05 ya sekarang ya isanya, ya itu ya Anda selesai sholat isya langsung sholat witir boleh, gitu ya. Baik. Nah sekarang Ustadz mari kita bahas secara detail apa sih hukumnya sholat witir, gitu. Mayoritas ulama kecuali Hanafi, saya ulangi, mayoritas ulama kecuali Hanafi berkata bahwa sholat witir itu sunnah muakkad, sunnah yang sangat amat dianjurkan sekali. Sunnah yang amat sangat dianjurkan sekali. Nah, apa istilahnya dari hadis yang mana ini saya kutipkan dari riwayat Imam Bukhari, sesungguhnya Allah itu suka ganjil dan menyukai Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil, maksudnya Allah itu ganjil ya Allah itu esa dan menyukai yang ganjil, maka kerjakanlah sholat witir wahai ahli Quran, jadi ini dalam riwayat Bukhari. Lalu nah ini akhirnya dijadikan dasar oleh tiga mazhab, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ini yang jadikan dasar mereka bahwa sholat witir itu tidak hukumnya wajib, tapi hukumnya sunnah. Ini nggih hadisnya ini. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bertasbih di atas untanya kemanapun untanya menghadap, dan beliau melakukan sholat witir sedang dalam keadaan duduk di atas unta. Nah, itu para ulama mazhab bilang Rasulullah itu kalau sholat wajib itu mesti turun dari unta, mesti itu. Sedangkan ini kita lihat riwayatnya Rasulullah tidak turun dari unta, beliau tetap duduk di atas unta. Oh, dari situ beliau paham, oh berarti sholat witir itu hukumnya sunnah. Nah, itu yang disepakati oleh tiga mazhab, Maliki, Syafi'i, Hambali. Nah, sedangkan dalam mazhab Hanafi itu menyendiri, beda sendiri. Mazhab Hanafi mengatakan sholat witir itu hukumnya wajib. Saya ulangi ya, sholat witir hukumnya wajib, bukan fardu. Hanya mazhab Hanafi teman-teman ya yang berbeda. Jadi gini, bagi mazhab yang lain wajib dan fardu itu sama. Bagi mazhab yang lain wajib dan fardu itu sama. Bagi mazhab Hanafi wajib dan fardu itu beda.
Nah, sekarang Ustadz, apa kesamaan wajib dan ini khusus madzhab Hanafi ya, khusus madzhab Hanafi. Apa kesamaan wajib dan fardu Ustadz? Kesamaannya adalah kalau ditinggalkan sama-sama dosa. Saya ulangi ya, wajib dan fardu. Ingat ya, ini hanya khusus madzhab Hanafi. Kalau madzhab yang lainnya wajib dan fardu itu sama, tapi dalam madzhab Hanafi wajib dan fardu beda. Menurut madzhab Hanafi, wajib dan fardu kesamaannya sama-sama kalau ditinggalkan dosa. Kayak kesamaannya. Perbedaannya wajib dan fardu, kalau orang meninggalkan perbuatan wajib, maka dia berdosa. Cuman itu tok, berhenti dia berdosa. Tapi kalau orang meninggalkan perbuatan fardu, dia keluar dari Islam. Nah, madzhab Hanafi itu begitu. Madzhab Hanafi itu apa istilahnya? Lebih ketat, lebih detail membedakan antara fardu dan wajib. Kalau madzhab yang lain enggak, fardu dan wajib itu sama. Kalau madzhab Hanafi, fardu dan wajib itu beda. Nah, lihat ya tadi kata Imam Madzhab Hanafi, Imam Abu Hanifah bilang sholat witir itu hukumnya wajib, bukan fardu. Jadi artinya kalau tidak sholat witir dia dosa, tapi tidak sampai keluar dari Islam. Oke, bagi apa namanya bagi Madzhab Hanafi seperti itu. Jadi sehingga teman-teman yang dirahmati Allah, ini Madzhab Hanafi beda sendiri. Ustadz, emang dasarnya apa Ustadz yang apa namanya yang sampai Imam Abu Hanifah mengatakan witir itu wajib? Begini, lihat ya, para ulama mazhab itu hadisnya Rasulullah itu tidak satu, teman-teman, ketika bicara tentang witir itu. Sama ketika Rasulullah bicara tentang qunut, hadisnya itu tidak satu. Sama seperti ketika Rasulullah bicara tentang musik, hadisnya itu tidak satu. Nah, para ulama itu ketika melihat begitu banyak hadis, itu akhirnya berbeda pendapat. Ada yang bilang, oh hadis ini lebih kuat sehingga hukum fikihnya jadi begini. Ada yang bilang hadis ini lebih kuat sehingga hukum fikihnya jadi begini. Ada yang bilang, oh hadisnya ini saling apa ya, saling bukan saling menegasi, tapi saling beriringan sehingga hukumnya jadi begini. Saya ambil contoh, nggih. Saya berulang-ulang ini supaya jangan tahu, nggih. Dua hadis yang sepertinya kontra sehingga para ulama mazhab itu berbeda pendapat ketika menyimpulkan hukum fikih. Hadis yang pertama, ketika Rasulullah bilang tidak ada sholat kecuali Al-Fatihah. Maksudnya, kalau orang tidak baca Fatihah, itu tidak dianggap sah sholatnya. Nah, ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, tidak ada bacaan kecuali bacaan suara imam. Artinya, seorang makmum itu tidak boleh membaca apapun kalau imam sudah ngomong. Nah, gitu ya. Menurut madzhab Hanafi, kalau misalnya apa istilahnya orang kita sholat jamaah itu kita tidak perlu apa namanya, tidak perlu baca Fatihah. Yang ngomong yang apa namanya, yang baca Fatihah itu ya cuman imamnya doang. Wes, pokoknya kita ngomong amin selesai gitu nggih. Tapi menurut madzhab Hambali, oh enggak, apa namanya, kita tetap baca Fatihah. Jadi ketika apa imamnya baca Fatihah, kita juga bareng baca Fatihah. Loh. Padahal hadis yang tadi bilang tidak boleh ada bacaan apa namanya kecuali bacaan imam. Jadi madzhab Hambali lebih memilih hadis yang itu tadi yang mengatakan tidak ada sholat kecuali Al-Fatihah, itu yang lebih ditekankan. Madzhab Hanafi lebih menekankan tidak ada bacaan kecuali bacaan imam. Loh, lihat ya, akhirnya menyimpulkan hukum fikihnya berbeda karena hadisnya banyak, tidak cuma satu. Nah, Imam Syafi'i apa namanya? Mencari pertengahan, kata Imam Syafi'i begini, oh enggak, benar, dua-duanya itu benar. Dua-duanya benar. Jadi ketika ada imam baca Fatihah, kita harus diem, enggak boleh baca, diem. Nah, nanti ketika apa namanya imamnya selesai waladhdallin amin, kita selesai ngomong amin, baru kita baca Fatihah. Loh ya, kesimpulannya beda lagi. Jadi ketika jenengan nanti baca sebuah hadis lalu apa ya, jenengan menyimpulkan itu tidak bisa teman-teman, karena hadisnya banyak. Hadisnya itu tidak cuma satu, hadisnya itu banyak. Lalu nanti para ulama madzhab itu mendetailkan, menelisik. Selain ngecek kesahihan ya, sahih atau tidaknya, itu nanti dicek mana yang datang turuan, mana yang datang terakhir, ini konteksnya apa, itu detail banget sampai akhirnya muncul kesimpulan fikih. Jadi sekali lagi, itu tadi namanya istidlal. Istidlal itu menempelkan dalil pada sebuah kasus, itu namanya istidlal. Baru setelah istidlal, baru terakhir namanya istimbat. Istimbat itu menyimpulkan hukum fikih. Nah, kita itu tidak dalam apa namanya, tidak dalam kemampuan untuk istidlal dan istimbat. Ya, yang bisa kita lakukan cuma taklid apa jari ulama. Makanya saya agak geting grisiin, gregetan gitu. Dan arek cuma copas hadis tuh tok haram gitu. Padahal dia tidak tahu hadisnya itu begitu banyak. Salah satunya yang sering dimunculkan tuh ya apa dilarang makan sambil berdiri. Iya benar dilarang, tapi tidak sampai haram. Hadis itu tidak sampai kapasitas haram, tapi cuman makro. Makan sambil berdiri sambil duduk itu makro hukumnya. Seperti yang kita bahas kemarin di bab
walimah syar'i itu ya tidak disarankan untuk makan sambil berdiri. Berarti pernikahannya itu sambil makan-makannya, matam istilahnya, makan makannya itu sambil dalam keadaan duduk, ijlis duduk lah ya. Baik. Nah, balik lagi teman-teman. Imam Abu Hanifah itu loh, Ustadz kok berani sekali Imam Abu Hanifah berbeda dengan mazhab yang lain mengatakan sholat witir itu istilahnya wajib. Dalilnya apa? Imam Abu Hanifah ngomong sholat witir itu wajib. Begini, ini dalam riwayat Imam Abu Dawud itu bilang begini, witir itu kewajiban. Siapa yang tidak melakukan sholat witir maka dia bukan bagian dari kami. Nah itu hadis riwayat Imam Abu Dawud itu begitu teman-teman. Jadi riwayatnya Imam Abu Dawud itu istilahnya mengatakan witir itu kewajiban. Barang siapa yang tidak melakukannya bukan bagian dari kami. Lah Imam Abu Hanifah lebih menitik beratkan hadis yang ini. Jadi kata Imam Abu Hanifah, ya berarti wajib witir itu. Jadi selain bulan Ramadan tetap witir. Dan kalau tidak melaksanakan sholat witir, dosa. Mazhab Hanafi seperti itu teman-teman. Teman-teman yang ada di Hanafi, India sampai saat ini seperti itu. Oke. Jadi itu menurut mazhab Hanafi. Sedangkan kata mazhab yang lain, Syafi'i, Maliki, Hambali mengatakan, oh enggak, witir itu sunnah. Loh Ustaz, apakah mereka tidak lihat hadis yang tadi yang disampaikan yang dipakai oleh mazhab Hanafi? Lihat, tapi menurut mereka hadis itu maknanya kewajiban, itu bukan artinya wajib, enggak, tapi sunnah. Tahu dari mana Ustaz? Ada hadis lanjutannya. Lihat ya, ruwet teman-teman, sumpah ruwet sekali. Untuk menyimpulkan sebuah hukum fikih itu ruwetnya minta ampun. Makanya kita tuh jangan sok-sokan jadi mujtahid. Jangan sok-sokan tuh berfatwa. Sudah ikut saja apa kata ulama. Karena memang ruwet sekali. Ini baru satu bab hukumnya witir aja ruwetnya seperti ini. Saya sempat baca tulisannya Yai Mu'affa itu, Masya Allah, ada berapa halaman itu? Berapa halaman kemarin saya baca itu? 10 halaman kalau nggak salah. Itu cuma menjelaskan kenapa akhirnya sholat berjamaah dalam mazhab Syafi'i itu fardu kifayah. Banyak banget hadisnya, banyak sekali kesimpulan sampai akhirnya muncul kesimpulan begitu. Saya bilang, ya Allah, ruwet sekali ya menyimpulkan hukum fikih itu. Baru satu tok itu saya bilang, sampai beneran saya keringetan baca kemarin tuh. Ya Allah, ruwet ternyata nggih. Dan kita tidak punya kemampuan itu. Makanya sudah pokoknya melu apa jari ulama. Dan ulama kita saat ini yang kita jumpai ya guru kita, kiai kita, ustadz kita gitu ya. Karena memang tidak ketemu langsung sama Imam Abu Hanifah, tidak ketemu sama Imam Malik dan sebagainya. Nah, ini hadisnya yang dipakai oleh 3 mazhab ya, Syafi'i, Maliki, Hambali. Gini, dalam riwayat Imam Ahmad gitu, ada 3 hal yang bagiku hukumnya fardu. Lihat ya, ada 3 hal bagiku yang hukumnya fardu, namun bagi kalian, maksudnya selain Kanjeng Nabi, ini kalimatnya Kanjeng Nabi, ada 3 hal yang bagiku itu fardu, tapi bagi kalian itu tidak fardu, cuman sunnah saja. Apa itu? Yang pertama sholat witir, yang kedua menyembelih, dan yang ketiga sholat duha. Nah, ya lihat ya, ini memperjelas bahwa tidak semua yang Rasulullah lakukan itu sama seperti kita. Kayak itu tadi ya disebut 2, itu sholat tahajud itu juga termasuk. Sholat tahajud itu yang fardu buat Rasulullah, tapi tidak buat kita. Kita cuma sunnah. Nah ya, untuk menyimpulkan hukumnya sholat witir saja itu para ulama sudah berbeda pendapat dengan begitu banyak dalil. Jadi dalilnya akeh dipreteli siji-siji. Ada yang lebih menitik beratkan yang ini, ada yang lebih menitik beratkan ke yang ini. Nah, buat kita, buat yang mukallid sudah ikut saja apa kata para ulama. Monggo pilih salah satu, enggak usah diperdebatkan gitu. Kemarin ada yang tanya sama saya. Jadi kan saya ngisi pengajian rutin di daerah Paksangan, ibu-ibu itu sepuh-sepuh Mas, Masya Allah. Jenengan saya tuh kalau lihat mereka tuh ya Allah malu saya, bener. Saya kalau lihat mereka tuh malu. Usianya tuh di atas 70-an, Mas. 60 ada sih, 60 ke atas. Ya 60 ke atas lah ya. Sudah sepuh-sepuh jalannya itu ibu-ibu tuh sampai dituntun. Wih, saya tuh lihat mereka tuh malu, Mas. Malunya kenapa? Wis tuwa sik ngaji, Mas. Sudah tua-tua ibu itu sepuh-sepuh gitu. Mereka itu lihat almarhumah ibu saya. Jadi sudah sepuh-sepuh dan duduk sebentar tuh sudah sendenan sikile kok ngono. Dan pertanyaannya tuh lucu-lucu, enggak kayak jenengan yang pertanyaan berat-berat itu, enggak, pertanyaan ringan-ringan karena Yon Sewu ya itu pertanyaan orang-orang sepuh gitu kan ya, tentang bagaimana beribadah. Pertanyaan lucu-lucu, sederhana, ringan banget. Itu yang datang sih. Ada lah sampai lah 40 orang. Jadi tiap sebulan sekali saya ngisi pengajian di sana tuh rame Mas, maksudnya saya melihat semangatnya ibu-ibu itu ya Allah gitu ya. Makanya kita ke anak yang lebih muda yang istilahnya tenaganya masih sehat gitu, yang waktunya mungkin
apa istilahnya, untuk jalan ke masjid yang depan rumah kita itu masih bisa, itu malu kalau lihat. Saya lihat ibu-ibu itu masya Allah malu saya lihat ibu-ibu itu. Sudah sepuh kan mereka, sudah sepuh masya Allah. Nah balik ya, saya ada ibu-ibu itu tanya kan, mereka malam itu lagi, mereka tuh ada yang dari Muhammadiyah, dari NU, akur teman, akur sekali. Dia tanya, Ustadz, kan jenengan kan menyampaikan pendapat mazhab Syafi'i yang sebagian itu sering yang dipakai oleh teman-teman kita yang di NU. Lah terus Muhammadiyah itu pakai madhab yang mana Ustadz? Nah itu mereka mereka sempat tanya seperti itu. Muhammadiyah itu pakai madhab yang mana Ustadz? Gini. Dan ini bukan saya ngomong loh ya, ini yang ngomong poro kiainya. Jadi kan nanti bisa dicek di HPT. Saya cek di HPT ku nanti. Sebentar. HPT ku nanti. Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Wah ada di bawah kok masalah. Nah apa? Ya. Oh. Ya sebentar. Nah, jadi Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah itu bilang bahwa teman-teman Muhammadiyah itu juga bermadhab. Bedanya teman-teman Muhammadiyah itu tidak bermadhab Syafi'i, tapi dari 4 madhab tersebut sama Muhammadiyah ditarjih itu rojih itu kalau kata guru ngaji saya itu aslinya itu begini, timbangan sing abot cc, timbangan yang abot cc. Nah sisi yang abot itu namanya sisi yang rojih, sisi yang berat sekali, sisi yang kalau bahasa kita namanya sisi yang kuat banget. Nah, Muhammadiyah ada yang namanya majelis tarjih, itu artinya apa? Sebuah forum untuk mencari pendapat dari 4 mazhab tersebut, yang paling kuat dari 4 itu yang mana? Nah, itu yang diambil. Nah, Muhammadiyah itu begitu. Jadi Muhammadiyah itu juga bermadzhab. Kata siapa Muhammadiyah itu bermadzhab? Muhammadiyah itu bermadzhab. Hanya saja mereka memilih di antara 4 mazhab tersebut mana yang dipakai. Kadangkala ada yang sholatnya pakai mazhab Syafi'i, kadangkala, dan Muhammadiyah tidak mewajibkan anggotanya harus sama. Nah, itu bedanya. Teman-teman Nahdliyin, Nahdlatul Ulama itu kan pokoknya pocok Syafi'i sampai mengisor kutu Syafi'i gak oleh, mencelat tokoh Syafi'i gak oleh. Begitu kan. Kalau Muhammadiyah enggak, mereka tidak mewajibkan seperti itu. Hanya saja memang fatwanya mereka bahwa apa dalam sebuah hukum mereka tuh dari 4 mazhab tersebut ditarik apa yang terkuat. Contoh paling simpel seperti ini. Dulu ya, dulu NU yang dulu itu bayar zakat itu tidak boleh pakai uang. Karena mazhab Syafi'i seperti itu. Tidak boleh pakai uang. Harus makanan pokok beras lah kita nyebutnya ya. Nah, teman-teman Muhammadiyah sejak dulu itu sudah boleh pakai uang. Karena teman-teman Muhammadiyah menganggap pendapat terkuat itu pendapatnya Imam Abu Hanifah yang boleh pakai uang. Jadi itu, jadi antara NU dan Muhammadiyah itu ya sama aja, sama-sama pakai mazhab. Bedanya saudara-saudara kita yang di Muhammadiyah itu memilih pendapat terkuat di antara 4 mazhab tadi yang mana. Kalau teman-teman NU itu pokoknya Syafi'i wis mari wis, gak usah pindah-pindah begitu. Ya supaya jangan tidak ada perselisihan lagi ya, karena kemarin isunya lagi rame dibenturkan Muhammadiyah sama NU. Baik. Nah, ini teman-teman ya, jadi tadi saya menjelaskan panjang itu untuk menjelaskan bahwa hukumnya sholat witir itu ada 2. Menurut jumhur ulama, jumhur itu artinya mayoritas, menurut jumhur ulama Maliki, Syafi'i, Hambali, sholat witir itu hukumnya sunnah muakkad, menurut Hanafi hukumnya wajib. Ya itu ya tadi saya sudah jelaskan dalilnya ya. Nah sekarang Ustadz, waktu sholat witir itu kapan? Nah tadi sudah saya sempat sebut di awal, waktunya sholat witir itu apa? Di antara sholat isya dan sholat subuh. Artinya setelah sholat isya, sebelum sholat subuh. Ini 4 mazhab sepakat itu. Dan 4-4-nya, saya ulangi, 4 mazhab sepakat dan 4-4-nya memberitahu bahwa yang paling utama itu sepertiga malam terakhir. Jadi ini 4 mazhab ini sepakat kalau waktu sholat witir itu boleh, karena memang Rasulullah sendiri yang menjelaskan ya, boleh setelah isya sampai sebelum subuh. Jadi mau sholat witir setengah 8 boleh, tapi yang paling utama adalah sepertiga malam terakhir. Ustaz, sepertiga malam terakhir ya jam 3 lah ya, jam 3 mau ke apa namanya, ke subuh itu. Mepet-mepet subuh juga boleh. Boleh sholat witir mepet-mepet subuh boleh. Ya, gitu nggih. Jadi itu waktu sholat witir. Terus saya ada yang kelupaan teman-teman tadi. Saya baru ingat. Jadi sholat witir itu, Ustaz, apakah sholat witir itu sholat yang menyendiri? Maksudnya menyendiri itu nggak tergabung dengan sholat tahajud atau gimana? Karena begini, para ulama itu berbeda pendapat menjadi 2. Ada yang mengatakan sholat witir itu bagian dari tahajud. Jadi apa namanya, Anda kalau sudah tahajud harus witir. Harus witir. Itu pendapat yang pertama. Ada pendapat yang kedua, oh enggak, sholat witir itu terpisah dengan tahajud. Bahkan Imam Anak gini, mazhab Syafi'i, saya ngomong mazhab Syafi'i ini bukan mazhab Syafi'i, mazhab semuanya para ulama beda pendapat apakah witir ini termasuk tahajud.
Jadi Imam Nawawi itu pakai pendapatnya Imam Syafi'i di kitab apa namanya sama Mukhtasar Asy-Syafi'i itu dari Al-Muzani itu, itu apa Imam Syafi'i ngomong witir itu termasuk tahajud, bagian dari tahajud. Jadi kalau ada tahajud, yo gelem gak kudu witir. Begitu. Sedangkan pendapat resminya Madzhab Syafi'i, pendapat resmi yang dikumpulkan, jadi dalil-dalilnya dikumpulkan, terus pendapatnya Madzhab Syafi'i, ulama-ulama Syafi'i dikumpulkan, lalu dikeluarkan fatwanya, pendapat resminya Madzhab Syafi'i justru ngomong witir itu bukan bagian dari tahajud. Meskipun Imam Syafi'i dan Imam Nawawinya berbeda, kasarnya begitu. Wajar kayak gitu tuh wajar. Bisa beda pendapat dalam satu mazhab itu wajar, kayak gitu tuh wajar. Karena sekali lagi mazhab itu paling gampangnya begini, mazhab itu seperti Android. Saya selalu ngomong, kemarin ada teman saya bilang kan, dia manggil saya kan mesti masuk Ustaz, saya beli buku Al-Um ini. Al-Um itu kitabnya Imam Syafi'i. Apa yang terjemah Indonesia? Terus saya bilang, Mas, jenengan dari baca-baca Al-Um, mending jenengan baca yang kekinian. Maksudnya buku ulama Ahmad Syafi'i yang sekinian ya, apa I'anat Thalibin, apa kalau bahasanya kita anak-anak pemula itu sulam safina kayak gitu-gitu itu. Loh, kenapa gitu? Kenapa kok enggak Al-Um? Nah, saya jelaskan gini. Al-Um itu kitabnya Imam Syafi'i yang pertama itu, yang induk, Al-Um kan nanti induk ya. Jadi induknya Al-Um itu seperti Android yang pertama. Android pertama itu apa jadinya, teman? Aku gak hafal. Nah, sedangkan Android itu selalu berkembang. Ono apa jelly bean lah, KitKat lah, es krim sandwich apa gitu kan ya. Tapi tetap konsepnya itu masih konsep Android. Nah, dalam mazhab Syafi'i itu begitu. Bukan cuma mazhab salah, kalimat saya salah. Dalam mazhab itu seperti itu. Induknya itu Android yang awal-awalnya. Sedangkan apa kehidupan ini kan selalu maju, maka hukum fikihnya itu nanti akan berubah-ubah, hanya tetap dalam kondisi sama-sama pakai pakemnya Android gitu. Meskipun dia jelibin kayak es krim sandwich, dia masih pakai pakemnya Android sama. Mazhab Syafi'i itu, mazhab apapun ya, itu meskipun nanti sepanjang zaman tuh ada perubahan, tapi pakemnya masih pakem mazhabnya. Nah, kalau jenengan cuma baca buku Al-Um, kitab pertamanya Imam Syafi'i itu jenengan pakai Android yang paling lawas, yang mungkin tidak cocok untuk zaman sekarang. Nah, makanya jenengan lebih baik baca buku fikih mazhabnya Syafi'i misalnya atau Hanafi yang terbaru, yang sekarang ini, ulama-ulama yang sekarang. Kenapa? Karena itu yang sudah mengikuti perkembangan zaman. Nah, begitu loh. Jadi jenengan kalau Ustaz saya baca Al-Um yang yuk gak apa-apa sih kalau jenengan memang santri atau pelajar yang apa namanya, yang ingin melisik dalil, melisik maksudnya dijejer dalil kenapa kok tadi kok gini. Monggo kalau mau belajar Al-Um silakan. Tapi kalau kita pemula, yang benar-benar pemula, jangan baca Al-Um atau kitab-kitab induknya para ulama mazhab. Gak nutut, kepala kita gak nutut. Lebih baik baca yang ulama-ulama mazhab yang sekarang itu. Ya An-Nawawi kalau Imam Syafi'i ya kitab-kitabnya Imam An-Nawawi itu sudah sesuai dengan kondisi. Nah, begitu nggih. Ini pengetahuan tentang mazhab supaya jenengan beli buku itu saran saya tanya dulu deh daripada jenengan tanya beli untuk malah enggak cocok. Karena zaman saya dulu SMA, teman-teman, saya dari dulu sih sudah senang baca buku agama itu dari dulu nggih. Ini yang belakang ki ya 80% buku agama tok ini. Apa dari saya SMA itu teman-teman dulu ada toko, masih ada sekarang kalau nggak salah namanya Gunung Agung nih, Gunung Agung itu Gramedia sih dulu saya SMA itu di Plaza Delta, Plaza Surabaya itu. Itu jajaran teman-teman, bukunya itu jajaran begini. Yang satu tulisnya begini. Wah, apa keharaman hukum nikah mut'ah. Nah, yang satunya lagi buku sebelahnya pas jajaran itu. Kebolehan hukum nikah mut'ah. Bayangkan jajaran itu teman. Yang satunya mungkin bukunya teman-teman Syiah ya. Yang satunya bukunya orang-orang Sunni. Jajaran itu teman. Bayangkan kalau kita tidak punya dasar ilmu, pokoknya itu buku. Itu apa namanya, bahaya kalau kita tidak punya dasar ilmu, tidak tanya guru ngaji kita, bahaya. Saya dulu ketika SMA Gramedia ini Basuki Rahmat itu masih belum segede sekarang, dulu kecil banget Gramedia. Saya pulang sekolah mesti main ke sana, masuk gak tuku ya dulu itu saya lihat betul di situ ada kitab Al-Muwatta. Saya kaget tuh, ya Allah ini kitab lama. Al-Muwatta itu kitab pertamanya Imam Malik, yang maksudnya kitab induknya. Kalau di mazhab Syafi'i kitab induknya namanya apa namanya, kitab induknya itu namanya Al-Um. Kalau di mazhab Maliki kitab induknya namanya Al-Muwatta. Kalau di mazhab Hanafi kitab induknya saya ingat saya namanya Fiqh Al-Akbar. Nah begitu. Jadi apa, saya dulu sempat ke Gramedia itu ada teman-teman, saya kaget, ada
kitabnya Al-Muwatta saya lihat saat itu ya berapa ratus ribu, saya saat itu masih SMA teman-teman, tahun 98 itu. Jadi mau beli itu pikir-pikir gak duit-duit ratusan ribu. Wong zaman itu uang saku saya aja SMA itu zaman itu 1.500. Saya uang saku 500 buat naik angkot pulang pergi. Jadi 1.000 sih ya. 500 berangkat, 500 pulang, 500-nya buat beli jajan. Saya dulu begitu. Tahun 98 itu sponsor saya 1.500 ya. Tolong jangan bandingkan sama Crazy Rich kayak Livi Renata ya yang uang sakunya 50.000 sampai sejuta itu. Jangan ya. Baik, balik. Jadi itu nggih waktu sholat witir setelah sholat isya atau sebelum sholat subuh. Oke. Terus berapa jumlah rakaat sholat witir? Nah, jumlah rakaat sholat witir semuanya sepakat. Jumlah rakaat sholat witir 4 mazhab sepakat kecuali Hanafi. Sekali lagi kecuali Hanafi. Semua makat jumlah minimal rakaat sholat witir itu 1 rakaat. Oke, kecuali mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi mengatakan jumlah rakaat witir 1 sih, cuman makruh kalau mengerjakan 1 kata mazhab Hanafi. Jadi menurut mereka sholat witir itu 3, jangan 1. Kalau 1 itu makruh, malah makruh. Jadi sholatnya 3 witir itu. Menurut mazhab Hanafi. Kalau mazhab yang lain minimal 1. Minimal 1. Itu nggih, itu dalam madhab jumlah minimal. Ustadz kalau jumlah rokaat maksimal keempat-empatnya sama. Jumlah rokaat maksimal sholat witir 11 rokaat. Meskipun ada sebagian dari madhab Syafi'i yang mengatakan jumlah rokaatnya itu 13. Ada sebagian kecil dalam madhab Syafi'i yang mengatakan jumlah rokaat witir 13. Ustadz kok bisa 13? Dalilnya dari mana? Nih tak bacakan. Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah SAW melakukan sholat witir 13 rakaat. Nah ini istilahnya riwayat Imam Ahmad. Itu ada yang pakai dalil yang ini, meskipun para ulama yang lain mengatakan dalil ini tidak kuat, doif gitu. Sedangkan ya sekali lagi ini secara umum mayoritas 4 mazhab ngomong serakaat maksimal itu 11, meskipun ada yang mengatakan 13 ya. Ini pendapat kecil sekali. Nah balik lagi, saya ulang ya. Jumlah rakaat minimal 1 rakaat. Menurut mazhab Hanafi ya 1 juga tapi makruh, lebih baik 3 gitu nggih. Terus jumlah maksimal itu 11 rakaat. Meskipun ada sebagian kecil mazhab Syafi'i yang mengatakan 13 rakaat. Boro-boro 11 Ustaz telu wis cukup ya wis ngos-ngosan gitu ya. Itu kan kita ya. Ini cuma membahas ilmu ya, membahas ilmu. Lalu bagaimana cara mengerjakan sholat witir? Nah ini teman-teman tata cara pengerjaan sholat witir itu ada 3. Bukan cuma rokaatnya. Bukan cuma rokaatnya yang 3. Tapi tata cara pengerjaannya pun 3. Ada 3 jenis. Dan tiga-tiganya ada hadisnya. Tiga-tiganya itu dicontohkan oleh Rasulullah. Oke. Jadi tata cara yang pertama itu istilahnya yang jenengan temui sekarang. Ya Anda temui sekarang di masjid-masjid itu loh ya. Tata cara yang pertama itu yang kayak gimana? Gini, misalnya sholat berapa? 5 rakaat, misalnya 5 rakaat. Begini. 2 rakaat salam. Oke, 2 rakaat salam baru 1 rakaat. Begitu ya. Itu yang Anda temui saat ini. Ya, misalnya saya bilang ya, 5 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 1 rakaat. Nah, jadi 1 rakaatnya ini dipisah dari yang 2. Ya, ini cara yang pertama. Cara yang kedua, begini. 2 rakaat salam, nah ini 3 rakaat baru salam. Jadi 1 ini nempel ke yang 2. Ini cara yang kedua, saya ulang ya. Kalau cara pertama 2 rakaat, 1. Kita bicara 5 rakaat ya. 1, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, 2 rakaat, terus langsung 3. Nah, di rakaat kedua tidak ada tasyahud awal. Jadi pas rakaat jadi Allahu Akbar berdiri kan ya. Rakaat kedua Allahu Akbar langsung berdiri. Jadi tidak pakai tasyahud. Nggih, tidak pakai tasyahud. Baru tasyahud itu nanti terakhir pas mau salam. Gitu nggih. Itu cara yang kedua. Nah, cara yang ketiga sama kayak sholat maghrib. Cara yang ketiga begini. Misalnya ini 2 rakaat, terus ini yang 3 rakaat langsung. Nah, 3 rakaatnya itu sama kayak sholat maghrib. Jadi rakaat kedua ada tasyahud awal. Baru rakaat ketiga tasyahud akhir. Nah, 3-3-nya ini ada hadisnya. Begitu. Dan
kalau jenengan yang mungkin bermadzhab Syafi'i, ya enggak seluruh Syafi'i. Kalau ini memang para ulama madzhab berbeda pendapat, tidak mengatasnamakan bahwa Syafi'i seperti ini enggak, tapi memang mereka berempat ini para ulama di dalamnya sendiri berbeda pendapat. Jadi memang ada 3 cara. Saya ulang ya. Cara yang pertama, misalnya kita bicara 5 rakaat. Cara yang pertama, 2 rakaat, 2 rakaat, 1 rakaat. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, 2 rakaat. Nah, ini 3 langsung jadi 1. Jadi apa satunya tidak terpisah, dia nempel sama apa yang 2 rakaat ini, dan teman-teman rakaat keduanya tidak pakai tasyahud langsung. Jadi pas rakaat kedua langsung berdiri, tidak pakai tasyahud. Jadi tasyahudnya cuma 1 kali. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga, kalau kita bicara 5 tadi ya 2 rakaat. Nah sama, ini 3 rakaat langsung jadi 1. Tapi 3 rakaatnya ini kayak sholat maghrib. Jadi rakaat kedua ada tasyahud awal. Nah begitu ya. Jadi memang para ulama ketika apa namanya menyimpulkan hukum fikih tentang tata cara sholat witir beda-beda. Kalau yang jenengan ketemu kan yang cara pertama ya 2 rakaat, 2 rakaat atau 1. Satunya ini terpisah. Yes, gitu nggih. Nah, terus itu teknik pengerjaan sholat witir. Lalu selanjutnya apalagi Ustadz yang dibahas selanjutnya adalah qunut. Nah, karena di apa namanya di sholat witir kan pernah kita lihat ada yang berkunut ya. Nah, apa hukumnya kunut di sholat witir? Nah, Hanafi sekali lagi, Hanafi berbeda sendiri. Dalam mazhab Hanafi, witir itu kunut dalam witir hukumnya wajib. Jadi itu mau Ramadan, gak Ramadan tetap wajib. Mazhab Hanafi mengatakan kunut witir itu wajib, harus dilakukan. Jadi kayak teman-teman Syafi'iyah yang apa? Subuh ya, tapi Syafi'i kan tidak menganggap wajib, tidak sampai wajib. Ini wajib. Nah kalau Ustadz, kalau kelupaan ya sujud sahwi. Kata madzhab Hanafi sujud sahwi. Kalau kelupaan kunut pada saat witir sujud sahwi. Ingat ya kunutnya kan di rakaat yang terakhir ya. Kunutnya di rakaat terakhir setelah Setelah rukuk. Gitu ya. Lalu pendapat itu madzhab Hanafi. Lalu pendapat Maliki gimana Ustadz? Nah, kalau pendapat Maliki itu malah sebaliknya. Kunut witir itu bersifat bid'ah. Bid'ah ini di sini disebutkan artinya makruh. Bid'ah yang makruh artinya ya di sini ya. Bid'ah kan bid'ah itu ada 5. Bid'ah wajib, bid'ah sunnah, bid'ah makruh, bid'ah mubah, bid'ah haram. Nah, jadi kita harus beda. Kalau ngomong bid'ah itu jangan harus pisah dulu. Jangan ngomong cuma bid'ah, enggak. Ada bid'ah wajib, ada bid'ah apa bid'ah sunnah dan sebagainya. Ustadz, apa bid'ah wajib? Bid'ah itu sesuatu yang baru, mengada-ngada, tapi tidak pernah dicontohkan Rasulullah. Apa itu? Ya pembukuan Al-Quran itu bid'ah yang wajib. Pembukaan Al-Quran itu kan tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Tapi kalau nggak dibukukan, itu berapa banyak orang yang tidak bisa baca Al-Quran. Nah itu dikatakan bid'ah yang wajib. Meskipun Imam Malik tidak mau menyebut itu bid'ah. Kalau Imam Malik nyebutnya marsalih mursalah. Ya ini kita bahasan 2 atau 3 tahun yang lalu pernah bahas ini. Marsalih mursalah demi kemaslahatan umat. Nah itu Imam Malik nyebutnya begitu. Kalau dalam mazhab yang lain nyebutnya ini bid'ah yang wajib. Sesuatu yang baru tidak dikerjakan Rasulullah tapi wajib dikerjakan. Maksudnya wajib dilakukan apa itu? Pembukuan Al-Qur'an. Ada bid'ah yang sunnah yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah tapi hukumnya menjadi sunnah gitu ya. Apa saja Ustadz? Banyak. Contohnya apa azan 2 kali, traweh apa namanya traweh berjamaah tiap hari gitu kan, karena Rasulullah kan tarawih berjamaahnya cuma 3 kali seumur hidup. Itu kan tiap hari sekarang kan tarawih berjamaah. Itu kan bid'ah yang sunnah. Maksudnya itu jadi lebih baik meskipun Rasulullah tidak mengerjakan. Rasulullah kan ingat ya, tarawih itu cuma 3 kali berjamaah. Lainnya beliau tarawih di rumah sendiri. Karena sejarahnya kan ketika Rasulullah tarawih hari pertama banyak, hari kedua tambah banyak, hari ketiga meluber sampai Masjid Nabawi itu full, sampai lapangan-lapangannya full. Lalu Rasulullah bilang, nek tak lanjut ini sholat tarawih berjamaah, nanti dikira tarawih ini wajib. Makanya semenjak itu Rasulullah sholat tarawihnya di rumah. Jadi beda ya, kita sama Rasul sahabatnya Kanjeng Nabi beda ya. Umpamanya sahabat Kanjeng Nabi itu semakin dari jumlah sholat tarawih, jumlah orang yang ikut tarawih makin banyak. Makanya sampai melebar itu riwayatnya itu sampai di luar Masjid Nabawi itu full itu orang tarawih. Nah balik lagi, jadi ketika ngomong bid'ah itu hati-hati, yang dimaksud bid'ah itu bid'ah yang mana. Nah ini kalau yang dikatakan dari yang saya paham, madzhab Maliki mengatakan kunut witir ya, itu bid'ah yang makruh gitu nggih. Terus
Menurut mazhab Syafi'i ya, kita sama-sama tahu mazhab Syafi'i mengatakan kunut witir itu sunnah, tapi ada tapinya. Tapi dikerjakan di setengah Ramadan terakhir. Jadi di Ramadan yang ke-15. Ya kita kalau dengan yang biasa sholat di masjid-masjid yang yang 23 itu kan baru nanti di malam ke-15 Ramadan baru pakai kunut. Nah, hukumnya sunnah tapi di malam ke-15 sampai terakhir. Jadi paruh terakhir Ramadan itu baru hukum sunnah. Sedangkan dalam mazhab Hambali, hukumnya sunnah bukan cuma di malam paruh terakhir, dari mulai malam pertama Ramadan sampai sampai terakhir itu sunnah semua. Hukumnya sunnah. Nah, lihat ya, kunut saja itu loh, kunut witir aja itu, empat-empatnya beda pendapat. Jadi jangan kaget lah, kita jangan kaget kalau para ulama bisa beda pendapat dalam urusan fikih itu, tidak usah kaget. Bahkan kadang-kala pun saya mengutip pendapatnya teman-teman Salafi, saya sampaikan ini pendapatnya teman-teman Salafi. Monggo, jenengan mau pakai pendapatnya teman-teman Salafi silakan, itu wajar, para ulama beda pendapat wajar. Silakan saja, asal jangan saling menyalahkan satu sama lain. Gitu lah. Terus Ustadz bagaimana kalau sholat witir berjamaah Ustadz? Sholat witir berjamaah itu menurut mazhab Syafi'i hukumnya sunnah, menurut mazhab Maliki hukumnya hanya sebatas mubah. Sholat witir berjamaah itu loh. Nah, kalau Syafi'i ngomong sunnah, kenapa? Ya dalilnya dari Umar bin Khattab. Kalau Imam Malik, Rasulullah itu loh, sholat witir itu justru kebanyakan di rumah. Jadi menurut sholat Imam Malik, sholat witir itu justru yang dalam tanda petik yang lebih baik itu justru di rumah. Lebih baik di rumah, bukan berjamaah. Tapi beliau mengatakan boleh ya, Imam Malik mengatakan boleh, sholat witir berjamaah boleh. Kalau Imam Syafi'i mengatakan sunnah malahan sholat witir berjamaah. Nah, yang jadi pertanyaan kita, Ustadz, kalau saya sudah terlanjur sholat witir, jadi habis sholat tarawih nih ceritanya, kayak gitu ya. Terus sholat witir, kan ingat ya kita tahu hadisnya, sholat witir itu sebagai penutup sholat sunnah. Lah Ustadz terus bangun, boleh nggak saya sholat tahajud? Saya tadi sudah sholat witir, saya boleh nggak sudah sholat tahajud? Kan hadisnya jelas Ustaz, tak wacana ya. Kan hadisnya jelas Ustaz bahwa sebagai penutup sholat gini ya, dari Umar radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, jadikanlah sholat malammu yang terakhir adalah sholat witir. Ini diriwayatkan oleh mutafakun alai artinya Imam Bukhari dan Imam Muslim berdiskusi menyepakati bahwa ini sahih. Ini kekuatannya lebih kuat ya daripada Bukhari, hadis riwayat Bukhari atau hadis riwayat Muslim. Yang lebih tinggi, riwayat yang paling lebih tinggi itu mutafakun alaih. Jadi Bukhari dan Muslim itu sudah sahih, sudah kuat. Apalagi kalau periwayatnya namanya mutafakun alaih, artinya Imam Bukhari, Imam Muslim logo bareng terus ngomong sahih, itu lebih kuat lagi. Karena kekuatan dua kepala lebih kuat daripada satu kepala, istilahnya gitu. Yang menyahihkan langsung dua orang bersepakat. Nah, ini hadisnya itu sahih, mutafakun alaih gitu kan. Tentang riwayat dari Ibnu Umar tadi. Jadikanlah sholat witirmu itu sebagai sholat penutup, sholat terakhir dari sholat sunnah kan gitu. Nah, dari sini kan orang berkesimpulan loh, berarti lah gak oleh lah. Nek mari sholat witir terus sholat tahajud, tangi kan gak oleh. Kan kesimpulannya begitu. Begini teman-teman. Para ulama akhirnya berbeda pendapat tentang hadis ini. Pendapat yang pertama, persis hadis ini artinya apa? Ya wes kalau sudah sholat sunnah witir, tidak boleh nanti malam tidak boleh sholat sunnah tahajud. Wong sudah sholat sunnah witir kok. Wong sudah sholat sunnah witir kok gak bisa, gak boleh. Gitu nggih. Ini pendapat yang pertama. Nah, pendapat yang kedua kata para ulama boleh. Tapi ada namanya sholat pembuka witir. Gini. Witir kan ganjil toh. Witir tak ganjil. Maka ganjil itu istilah gini. Sholat witir itu kan menutup. Cetuk, ditutup tuh sholat sunnah. Maka kata para ulama, penutupnya itu atau pintu yang nutup tadi dibuka lagi. Maksudnya kayak gimana Ustadz? Menurut para ulama yang mengatakan habis sholat witir boleh sholat sunnah lagi, itu pintu witirnya harus dibuka. Dengan cara gimana Ustadz? Jadi misalnya contoh langsung ya, contoh. Dengan habis sholat tarawih atau sholat witir, terus nanti malam tangi lu aku sholat tahajud sebelum sholat tahajud jenengan sholat 1 rakaat dulu, sholat 1 rakaat niat sholat witir. Loh, buat apa Ustadz begini? Tadi kan sudah sholat 3 rakaat tuh ya, itu kan ketutup jeder wis gak oleh sholat meneh. Tapi ketika jenengan sholat witir 1 rakaat lagi, satunya itu sebagai pembuka. Kok bisa dikatakan pembuka? Karena yang tadi 3 ditambahin 1 itu kan jadi genep. 1 ini kata para ulama artinya sholat yang membuka sholat witir.
supaya tadi pintu witir yang sudah tertutup, ada sholat witir 1 rakaat lagi, itu menutup pintu witir yang terbuka. Nah, setelah itu Anda boleh sholat tahajud. Ustadz ini dalil yang mana? Dari dalil Abu Bakar radhiyallahu anhu, ketika beliau ternyata ketika sholat witir, sudah sholat witir sebelumnya, terus beliau sholat tahajud lagi. Jadi ada 2 pendapat ini. Jadi pendapat yang pertama, kalau Anda sudah sholat witir, kalau sudah selesai sholat witir, enggak boleh nggak boleh nanti malam sholat tahajud, enggak boleh, sudah sholat witir. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, boleh dengan cara nanti tadi sudah terlanjur sholat witir, terus ternyata besoknya malamnya bisa bangun, bisa sholat tahajud, maka gimana caranya? Sebelum sholat tahajud, Anda sholat witir dulu 1 rakaat. 1 rakaatnya fungsinya apa? Membuka sholat witir yang sudah ditutup 3 rakaat tadi. Kan 3 ditambah 1 kan jadi jadi 4. Nah, itu artinya kalau mereka itu sholat membuka pintu penutup witir. Nah, baru ada sholat tahajud. Sampai di sini difahami, Itu tadi teman-teman pembahasan tentang sholat witir yang semoga jadi jadi dasar kita untuk besok ketika mau melaksanakan sholat witir. Kan kita belajar ilmu kayak gini kan tujuannya supaya amal kita itu benar-benar sesuai dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Menurut pemahaman para ulama, bukan menurut pemahaman kita, bukan menurut pemahaman saya, bukan menurut pemahaman para ulama. Ini loh cara menyimpulkan Al-Quran dan hadis. Baik, silakan monggo Mbak Moderator kalau mau ada diskusi dipersilakan. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz untuk penjelasannya. Mungkin di sini teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan mengaktifkan fitur raise hand atau mungkin chat di room chatnya. Ya, silakan boleh. Monggo dibaca Mbak Moderator, silakan. Iya, ini ada titipan chat juga ya tadi. Ini Ustadz, mungkin ini sedikit di luar tema ya, karena mau bahas mengenai mazhab tadi. Ada yang bertanya, akidah itu diwajibkankah Ustadz? Akikoh. Akidah Ustadz. Itu akikoh gitu loh tulisannya. Oh, sebentar Ustadz. Bener kah itu akikoh? Oh iya, akikoh. Iya Ustadz. Jadi begini, Ustadz apa hukumnya akikoh? Kita tahu hadisnya ya, sesungguhnya seorang itu tergadai, seorang yang dilahirkan itu tergadai sampai dia diakikoi, gitu nggih. Nah, ini loh kalau kita bukan ulama kita tidak akan paham karena kita akan menyimpulkan, berarti akikoh itu wajib. Padahal kata para ulama yang dimaksud tergadai di sana itu tidak sampai makna wajib, tapi itu sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan sekali. Berarti artinya apa? Akikoh itu hukumnya sunnah muakkad. Saya ulangi akikoh itu hukumnya sunnah muakkad. Jadi nggak sampai wajib. Sangat dianjurkan, benar-benar sangat dianjurkan. Sampai Rasulullah hadisnya pakai dengan setiap orang itu tergadaikan sampai dia diakikoi gitu nggih. Nah, baik saya lanjutkan. Enggak cuman ini ya saya lanjutkan. Terus Ustadz kapan waktu mengakikoi? Para ulama beda pendapat. Waktu mengakikoi. Kalau madzhab madzhab Hanafi ya sebatas 7 hari itu. 7 hari itu mentok di hari ke-7 itu. Jadi sebelum 7 hari setelah 7 hari itu sudah tidak bisa akikah. Ya wes mari itu madzhab Hanafi. Kalau madzhab Hambali itu 14 hari masih bisa. Ketipatan 7 gitu ya, 14 hari. Nah, kalau madzhab Syafi'i seumur hidup masih bisa. Jadi misalnya nyun sewu misalnya kayak saya memang nggak diakui sampai nggak diakui sama orang tua saya. Misalnya gini, orang tua saya nggak punya duit gitu nggak punya duit pada saat saya sudah dewasa, orang tua saya baru punya duit. Nah, itu boleh. Orang tua saya ingat ya, yang mengakikoi itu tidak bisa, mengakikoi diri sendiri tidak bisa. Yang mengakikoi itu orang tua. Tidak bisa kita mengakikoi diri sendiri itu tidak bisa. Yang bisa mengakui orang tua. Meskipun menurut madzhab Hanafi itu bisa diakali. Ingat ya, ini diakali itu bukan akal-akali syariat. Oh, enggak. Maksudnya diakali di sini itu sesuai dengan dalil. Bahasa fikihnya itu hillah. Alasan yang syariat diperbolehkan. Bisa diakali dengan cara gimana? Akadnya dirubah. Jadi kayak saya misalnya saya belum diakikah terus saya bilang, wah aku tak ada duit rek. Saya sedekah ke bapak saya, gitu kan. Saya sedekah ke bapak saya, apa istilahnya
sedekah bapak saya, terus nanti sama bapak saya itu duit sedekah saya itu dibuat untuk bayar akikoh. Nah itu madzhab Hanafi boleh, itu namanya khilaf, alasan yang syar'i. Meskipun madzhab Syafi'i nggak boleh. Meskipun dalam prakteknya ya teman-teman banyak yang bermadzhab Syafi'i pakai kayak gitu, itu banyak sekali, sering kayak gitu. Tapi it's okay ya, saya cuman nyampaikan kaidah. Jadi sekali lagi, akikoh hukumnya sunnah muakkad, ya. Terus yang kedua yang akikoi harus orang tua laki-laki, ya. Yang punya keharusan orang tua laki-laki. Nah, kalau orang tua laki-laki sudah meninggal ya baru boleh orang tua perempuan. Tapi tetap orang tua laki-laki. Terus yang ketiga, kapan waktunya akikah Ustadz menurut Madzhab Hanafi? Sebelum 7 hari, kalau 7 hari mentok gitu ya. Madzhab Hambali bisa sampai 14 hari, Madzhab Syafi'i seumur hidup masih bisa akikah. Situ nggih tentang akikah. Baik, monggo Mbak Moderator lagi. Ya, kemudian ini ada pertanyaan, Ustadz izin bertanya, jika tidak hafal kunut subuh, apakah wajib diganti dengan sujud syahwi gitu? Ya, Kalau dalam bacaan sujud syahwinya tidak hafal juga gimana, Ustadz? baik. Satu, Ustadz kunut subuh kunut subuh tidak hafal. Terus apakah bisa diganti dengan sujud sahwi? Iya, dalam madzhab Hanafi itu bukan bisa diganti, memang harus diganti dalam madzhab Hanafi. Kalau dalam madzhab Syafi'i beda pendapat. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, jangankan tidak hafal kunut subuh, tidak hafal kunut ya, Anda kehilangan kunut itu disuruh sujud sahwi. Pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama dalam madzhab Syafi'i ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, tidak apa-apa meskipun tidak hafal doa kunut ya cuman amin gitu doang ya. Terus atau bahkan ketika lupa tidak melaksanakan kunut tidak perlu sujud sahwi. Saya ulang ya, pendapat Hanafi kalau Anda tidak hafal kunut atau tidak berkunut wajib itu. Ada tidak hafal doa kunut wajib untuk apa? Sujud sahwi. Tapi kalau pendapat Syafi'i terbagi menjadi dua. Ada yang mengatakan tidak perlu sujud sahwi, tidak apa-apa. Ada yang mengatakan, oh ya harus sujud sahwi. Ya, gitu nggih. Baik, ada lagi? Monggo. Oh iya tadi, Ustadz, bagaimana jika bacaan sujud sahwi tidak hafal? Tidak apa-apa, Mas. Kalau bacaan sujud sahwi itu bukan bukan apa namanya, bukan sebuah rukun, tidak apa-apa. Bacaan sujud sahwi tidak hafal itu tidak apa-apa. Yang penting jenengan melakukan sujud sahwi. Nggak apa-apa kalau itu. Tidak apa-apa. Seperti jenengan sujud tidak hafal subhanallahil a'la wa bihamdi tidak apa-apa. Bukan rukun, itu tidak apa-apa. Gampang kok teman-teman. Doanya sujud sahwi itu subhanallah man la yanamu wala yashu. Maha suci Allah yang tidak yanamu, yang tidak tidur wala yashu dan tidak lupa. Subhanallah man la yanamu wala yashu. Singkat kok. Ya, jadi Google ketemu itu. Singkat kok, gampang itu. Hafal. Pendek kok. Sujud sahwi itu bacaannya pendek banget. Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Gitu nggih. Yuk, monggo ada lagi. Silakan. Moderator silakan. Iya, Ustadz. Ini ada yang titip pertanyaan di privasi chat. Ustadz, gimana sebelumnya saya sudah pernah mendengar kalau misalnya Al-Quran itu hukumnya sangat fleksibel oleh zaman. Lalu bagaimana pendapat Ustadz mengenai yang tadi telah disebutkan bahwa hukum itu bisa berubah mengikuti zaman. Artinya yang hukumnya awalnya A bisa menjadi B. Seperti itu, Ustadz. Terima kasih. Ini kemarin saya cerita. Apa hukumnya iler? Iler itu bahasa Indonesia ya, apa? Air liur. Cerita ini jenengan. Begini ya. Ada sebuah kaidah dalam fikih itu bunyinya begini. Al-Islamu yaslihu likuli makan wa likuli zaman. Islam itu yaslihu mengikuti. Ya, meskipun saya tidak sepakat. Yaslihu itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya mengikuti. Cuman saya tidak sepakat kalau diterjemahkan mengikuti. Al-Islamu yaslihu likuli makan likuli zaman. Islam itu mengikuti perkembangan waktu dan perkembangan tempat. Maksudnya bisa diletakkan di tempat manapun atau di waktu manapun. Saya pribadi tidak sepakat arti mengikuti karena seakan-akan Islamnya yang ngekor zaman dan waktu. Jadi kalau diterjemahkan mengikuti juga tidak cocok. Harusnya al-Islamu yaslihu itu artinya Islam itu sesuai dengan zaman dan tempat. Ya itu cuma terjemah sih ya. Itu cuma terjemah. Karena yaslihu itu benar kalau dalam bahasa Indonesia artinya mengikuti. Dari kata-kata soleh dan berarti kalau yang dikatakan yaslihu mengikuti itu harusnya jadi baik. Soleh kan arti baik. Yaslihu itu dari kata-kata soleh artinya baik. Jadi kalau orang bilang yaslihu harusnya yang diikuti itu yang baik-baik. Nah balik itu kaidahnya teman-teman ya. Islam itu mengikuti
Oh, sebentar, saya kira ada paket ya, sebentar. Apa Islam itu mengikuti kaidah zaman dan kaidah tempat. Nah, maksudnya gimana? Dipraktekkan untuk zaman apa? Dipraktekkan untuk apa? Zaman yang berbeda atau tempat yang berbeda, insya Allah bisa. Nah, gimana Ustadz terus perkembangannya? Al-Quran itu bisa berubah hukumnya atau hadis itu bisa berubah hukumnya. Begini, yang dimaksud berubah hukum itu kesimpulan hukumnya ya, teman-teman. Kalau dalil atau cara apa kalau dalil-dalilnya itu tidak berubah, tapi cara menyimpulkan hukumnya yang berubah. Saya kasih contoh. Yang dengan paham. Apa hukumnya iler? Iler itulah apa namanya? Apa? Air liur kita najis atau tidak. Nah, ini saya sampaikan. Pendapat pertama, ulama-ulama 4 itu, yang pertama mengatakan pendapat yang pertama tidak najis. Nah, najis wong cuman air liur kok. Najis dari mananya? Nyon sewu yang keluar dari farji, keluar dari dari belakang baru itu najis. Tapi air liur itu najis dari mananya? Tidak najis. Pendapat yang pertama. Bukan pendapat pertama gitu, tapi pendapat awal-awal madzhab. Itu tidak najis. Dulu belum ada ilmu kedokteran. Nah, ilmu kedokteran akhirnya menemukan ada iler-iler, sebagian iler itu yang ternyata bukan hanya keluar dari tenggorokan, tapi iler itu keluar dari perut. Apa cirinya? Ambune kalau bahasa Jawa itu bacin. Banget, baunya enggak enak, banget. Banget. Baunya enggak enak banget. Nah, kalau yang baunya enggak enak banget berarti iler itu, air liur itu tidak keluar dari tenggorokan, keluarnya dari perut. Nah, segala sesuatu yang keluar dari perut, semua 4 madzhab sepakat, najis. Oke, pokoknya yang keluarnya dari perut itu najis. Muntah yang keluar dari perut itu najis. Najis. Jadi kan bisa bedakan kan, muntah yang cuma dari tenggorokan sama kalau yang cuma dari tenggorokan kan cuma bentuknya kayak apa? Kayak itu loh, teman-teman. Ya itu itu ya. Itu tuh apa ya bahasa Indonesia ya apa? Saya bingung. Pokoknya kayak air yang di apa kayak orang itu ya. Itu ya kalau muntahnya cuma dari ludah. Aduh, Allah bahasa Indonesia kacau. Jadi air ludah itu nggak najis, kenapa? Karena cuma dari tenggorokan. Tapi kalau sama-sama muntah yang warnanya putih itu kan dari tenggorokan. Tapi kalau muntahnya itu warnanya kuning dan masih kelihatan, kadang masih kelihatan makanannya, nah itu najis karena dari perut. Nah iler tuh begitu teman-teman. Hukum awalnya di awal-awal ulama madzhab, iler tuh ngomong tidak najis. Para ulama-ulama madzhab ngomong tidak najis. Tapi ilmu kedokteran menemukan bahwa iler itu ada yang dari perut. Ada yang dari perut. Akhirnya fatwanya berubah. Ada yang berpendapat pokoknya iler najis titik begitu. Karena dari perut itu tadi, dari ilmu kedokteran yang apa memberitahu itu tadi. Ada pendapat yang ketiga ngomong, oh enggak, harus dipisah dulu. Kalau ilernya itu enggak berbau, maksudnya enggak bacin, yang tidak tahu ya bacin kalau bahasa Jawa itu, pokoknya bau banget gitu ya. Nah itu najis karena keluar dari perut. Tapi kalau cuman basah enggak sampai bau, keluar basah enggak sampai bau, nah itu berarti enggak najis. Nah lihat ya, hukum iler itu akhirnya berubah. Kenapa? Karena ada ilmu pengetahuan yang nanti akan menunjukkan apa namanya, menunjukkan sesuai dengan konteks zaman. Jadi dalilnya sama, tapi cara menyimpulkan hukum fikihnya akhirnya jadi berbeda. Kenapa? Ya karena sesuai dengan konteks perubahan zaman. Meskipun dalam madzhab Syafi'i nanti ada pendapat keempat tentang iler tadi. Apa itu hukumnya? Ruksoh. Dan rata-rata pakai pendapat yang ini. Ruksoh. Ustadz ruksoh itu apa sih? Keringanan. Kenapa? Karena ini tidak bisa dihindari. Wong turu ngiler gini-gini. Jenengan turu ngiler itu kan sesuatu yang tidak disadari, bukan jenengan sadar kalau ngiler. Beda kita ngeliat makanan terus ngiler. Itu kan sesuatu yang disadari dalam keadaan sadar. Atau maaf untuk nanti. Saya lihat cewek cantik terus ngiler. Nah, itu sesuatu yang disadari. Sesuatu yang disadari. Nah, sedang orang yang tidur itu sesuatu yang tidak bisa disadari. Jadi nggak bisa dihukum wong turu kok nggak disadari. Maka akhirnya ini dikatakan ruksoh keringanan. Jadi meskipun najis nggak dianggap najis. Sama seperti kita bahas ya dulu kalau dengan saya, ketika jenengan naik motor kecipratan air itu air genangan, itu hukumnya ruksoh. Imam Nawawi ngomong itu ruksoh. Keringanan. Kenapa? Karena itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Di zaman para ulama kayak dia kecipratan. Jadi tidak berhukum najis. Anda tidak perlu ganti sarung, tidak perlu ganti baju. Jadi kecipratan gitu ya. Anda tidak perlu ganti itu. Rukso keringanan, apalagi nek kebanjiran kayak Surabaya Sidoarjo, gak rukso mana itu jenenge oleh. Kenapa? Karena kalau sudah banjir airnya lebih dari 2 kula
Dan air 2 kula itu tidak dianggap najis. Kalau dengan belajar mazhab Syafi'i, Ustaz 2 kula itu berapa? Beda pendapat, ada yang ngomong 145, 130, ada yang ngomong 145, ada yang ngomong 270. Rata-rata Syekh Al-Buti itu pakai pendapat yang 270. Astagfirullah, Syekh Al-Buti. Dr. Walba Az-Zuhaili, ulama fikih 4 mazhab yang terkenal ya. Beliau meninggal tahun itu ilmu 4 fikihnya luar biasa. Dr. Walba Az-Zuhaili. Aku Dr. Walba Az-Zuhaili. Ustaz Ahmad Sarwat itu bukan murid langsungnya beliau sih, cuman ya beliau dapat ijazah itu artinya kebolehan untuk ngajar 4 mazhab dari Dr. Walba Az-Zuhaili itu. Kalau yang saya kenal ada satu, Waalaikumsalam, ada satu satu kiai, satu ulama yang saya kenal itu murid langsungnya Syekh Walba Az-Zuhaili, dan beliau mewakili Dr. Walba Az-Zuhaili, perwakilan beliau di Indonesia itu luar biasa. Syekh Kemala, Syekh Kemala dari Aceh, itu muridnya Syekh Walba Az-Zuhaili langsung itu. Masih muda teman-teman, masya Allah, sekarang banyak orang-orang muda ilmunya top nih, masih muda. Saya lihat tuh profilnya masih muda. Saya beberapa kali ngobrol di Facebook sama beliau. Ya obrol-obrol yang tidak bermanfaat ya buat beliau, ya obrol anime malah, tidak ngobrol masalah agama. Baik, balik. Jadi begitu teman-teman ya, akhirnya dalilnya masih sama, tapi cara menyimpulkan fikihnya akhirnya jadi berbeda. Jadi kalau jangan bilang Ustaz berarti nanti bisa hukum fikih itu bisa berubah. Iya, karena cara menyimpulkannya jadi beda. Loh, kok bisa cara menyimpulkannya bisa jadi beda? Karena ada perkembangan ilmu pengetahuan. Ya, bisa dipahami ya. Jadi dalilnya Al-Quran dan Sunnah itu tetap kayak begitu, tapi nanti cara menyimpulkannya jadi beda. Karena itu tadi ditonjang sama ilmu pengetahuan. Banyak Mas, apalagi kalau jangan bicara ilmu pengetahuan, ilmu kedokteran itu nanti ada banyak dalil yang akhirnya berubah. Karena ilmu pengetahuan kan terus berkembang. Ya, bisa dipahami ya, penjelasan saya ini bisa dipahami ya. Baik, monggo silakan, ada lagi. Ya, ini ada satu pertanyaan lagi Ustadz. Ustadz, sholat di pagi hari itu apakah hanya sholat qobliyah subuh, sholat subuh, dan sholat sunnah syuruk? Dan bagaimana tata cara atau waktu untuk sholat syuruk ya Ustadz? Apakah sama dengan sholat duha? Terima kasih. Mantap, itu kan ya. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, hadis tentang seseorang mendapatkan pahala haji mabrur, astagfirullah. Seseorang mendapatkan pahala haji mabrur itu kan yang jenengan sebutkan itu. Seseorang yang apabila dia 2 rakaat qobliyah subuh, lalu sholat subuh berjamaah, lalu dia tidak keluar dari masjid, dia berzikir sampai akhirnya muncul sholat syuruk, dia sholat 2 rakaat sholat subuh baru dia pulang. Nah, dia dapat pahala haji mabrur, kan begitu hadisnya itu. Seingat saya itu dari Imam Ahmad, seingat saya gini. Terus gimana Ustadz? Apakah sholat sunnah subuh cuma itu? Kalau dari hadis itu iya. Dari hadis itu iya. Meskipun nanti jenengan itu sebenarnya bisa sholat yang lain juga, sholat sunnah hajat ya. Sholat sunnah hajat itu tidak melulu malam, teman-teman. Kapanpun boleh. Cuman memang dianjurkan. Bahasanya fikih itu mustahab, lebih disukai sepertiga malam. Jadi sholat sunnah hajat itu boleh-boleh aja jenengan melaksanakan pada saat duha atau syuruk itu boleh-boleh saja. Nah, sekarang Ustadz, terus bagaimana tata salah sholat sunnah syuruk? Sama seperti duha. Tata caranya ya. Terus apakah sholat sunnah syuruk itu beda dengan duha? Nah, ini sebentar. Dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Hambali, bahwa sholat syuruk itu beda dengan sholat duha. Sholat syuruk beda dengan sholat duha dalam mazhab Hanafi dan dalam mazhab Hambali. Tapi dalam mazhab Syafi'i, sholat syuruk itu ya sholat duha itu sama. Menurut mazhab Syafi'i sama. Ya sholat syuruk itu ya sholat duha sama itu. Sholat syuruk sama sholat duha itu sama dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhab yang lain, sholat syuruk itu beda dengan sholat duha. Jadi sholat syuruk sendiri, sholat duha sendiri. Ya, tata caranya sama seperti sholat duha. Tata caranya dan waktunya sama seperti sholat duha. Ya gitu ya. Saat matahari naik setenggalah. Jadi ketok matahari. Lihat ya, bukan gini-gini. Ini Anda lihat matahari muncul, bukannya mencungul itu enggak ya. Itu masih haram untuk sholat sunnah. Jadi mataharinya sudah naik sepenggalah, maksudnya sudah berbentuk bulat keluar. Bukan sih mencungul begini, enggak, itu haram, enggak boleh. Enggak boleh. Sama seperti ketika orang mau sholat maghrib itu mataharinya itu wis mendelesek, bahasa Jawa mendelesek. Bukan sih ono mencungul gitu loh. Itu haram. Nah, balik ya. Jadi sholat sunnah syuruk sama seperti sholat duha, yaitu ketika mataharinya sudah mencungul, benar-benar bunder kelihatan. Bukan cuma mencungul dikit gini. Itu namanya sepenggalah, matahari naik sepenggalah. Gitu, tata caranya
sama seperti sholat duha, sholat syuruk itu. Menurut mazhab Hanafi dan Hambali, sholat syuruk itu beda dengan sholat duha. Menurut mazhab Syafi'i, sholat syuruk dan sholat duha sama. Ada lagi, silakan. Ya Ustadz, ini mengenai wali nikah. Ada pertanyaan dari Mas Ali. Saya mau tanya mengenai wali nikah, apakah harus yang sudah menikah, ya Ustadz? Terima Baik. kasih. Jadi syarat wali menikah kita bahas kemarin itu tidak ada syarat bahwa dia harus sudah menikah. Wali nikah itu dia yang berhak. Saya ulangi, wali nikah itu adalah yang berhak. Siapa saja yang kita bahas kemarin mahram itu nggih. Yang wali nikah itu yang berhak. Siapa saja yang berhak itu satu. Kalau dari mazhab Hanafi dibalik dari bawah ke atas, dari mazhab Syafi'i dari atas ke bawah. Maksudnya atas ke bawah itu orang tua, terus apa namanya anak, terus saudara. Ustaz, kok anak bisa jadi wali? Bisa lah kalau dia janda kan dia punya anak laki-laki. Anaknya sudah meninggal, ingat ya, meskipun janda itu tetap ada wali. Maksudnya gini, janda itu boleh memutuskan, jadi maksudnya orang tua nggak boleh maksain, benar-benar janda memutuskan sendiri, tapi tetap wali. Kecuali mazhab Hanafi ya, kecuali mazhab Hanafi. Kalau mazhab yang lain, tetap meskipun janda harus ada walinya. Harus ada walinya. Tapi janda itu, kelebihan janda adalah nggak boleh gini, nggak boleh dipilih, enggak, mali dewe, nggak boleh. Janda itu aku nggak mau yang ini, boleh. Janda itu apa? Lebih leluasa dalam menetapkan. Cuman tetap pakai wali. Nah, kalau dalam mazhab Hanafi itu dibalik. Anak dulu baru bapak. Jadi anak dulu yang jadi wali. Kalau punya anak laki-laki yang jadi wali. Baru bapaknya, maksudnya bapaknya si wanita ini yang jadi wali. Dibalik. Kalau mazhab Hanafi dibalik dari bawah ke atas. Kalau mazhab Syafi'i dari atas ke bawah, bapaknya dulu yang jadi wali. Bentar. Bapaknya yang jadi wali, terus setelah bapak apa istilahnya anak baru tante itu yang tante astagfirullah om enggak ingat ya, semuanya dari jalur bapak ya, enggak boleh dari jalur ibu. Maksudnya bapak itu punya adik laki-laki, kakak laki-laki gitu ya, bukan ibu, bukan jalurnya ibu, jalurnya bapak. Nah itu wali teman-teman G. Jadi nggak harus sudah menikah, yang penting walinya itu yang berhak menikahkan. Siapa yang berhak menikahkan? Itu tadi jalur mahram itu tadi, itu yang pertama. Yang kedua yang memang diberikan apa namanya ya, yang apa diberikan kebolehan untuk menikah, apa kebolehan untuk apa istilahnya, yang diberikan apa istilahnya sih, diberikan hak untuk menikahkan. Siapa itu yang diberikan hak untuk menikahkan? Satu, presiden, karena hadisnya itu khalifah. Ya, berarti Pak Presiden harus ngerabekno. Yo Pak Jokowi gak sempat ngurusin inian. Makanya kalau bukan presiden, orang yang ditunjuk presiden. Siapa itu? Menteri Agama. Lah nek Menteri Agama gak iso Pak Ustadz. Maka yang ketiga siapa itu? KUA. Jadi yang berhak menikahkan, jadi kan endingnya itu KUA. Ustadz, wong KUA ini dulu rapi, ora popo, karena memang bukan syarat bahwa yang menikahkan itu harus sudah menikah. Gitu hanya di dalam ta'aruf ini seorang murabi bukan wajib sih, lebih baik sudah menikah. Seorang murabi atau seorang perantara ta'aruf itu disarankan, mustahab, disunnahkan sudah menikah. Kenapa? Karena kalau si perantara belum nikah nanti jadinya fitnah. Ketika mau menjadi perantara atau menjadi murabi bagi orang lain, alah si murabinya atau perantaranya belum nikah. Malah dia yang jatuh cinta sama calonnya yang mau dinikahkan. Nah, itu jadi masalah. Jadi kalau di dalam ta'aruf memang dalam ta'aruf itu disunnahkan, bahasanya mustahab sih. Mustahab itu disukai ya, bahwa perantara atau murabinya sudah menikah. Enggak harus, hanya disarankan, disunnahkan ya. Tapi kalau tentang wali nikah enggak ada kalimat itu. Jadi boleh-boleh saja. Ya, bisa dipahami ya. Yo, ada lagi silakan. Nah, ini ada pertanyaan baru di kolom chat Ustadz. Ustadz, mengenai akikah tadi yang harus mengakikahi adalah orang tua laki-laki atau ayah. Kalau kondisinya yang bekerja adalah pihak perempuan, sehingga waktu akikah yang digunakan untuk akikah adalah uang dari pihak perempuan, apakah hukum akikahnya Ustadz? Terima kasih. Mayoritas mengatakan boleh. Boleh. Mayoritas mengatakan boleh. Apalagi kalau pendapatnya. Dalam pendapat Syafi'i pun mengatakan boleh. Karena ya namanya orang tidak mampu kok. Boleh, nggak sampai haram jadi boleh, Cuman memang lebih baik yang laki-laki. Apalagi kalau pakai pendapatnya mazhab Abu Hanifah,
Jangan pakai pendapatnya Madzhab Abu Hanifah, akhirnya duitnya istrinya dikasihkan ke suaminya, ya iki lo ya tak sedekahna sampean. Akhirnya toko si bapak dibikin akikah untuk anaknya. Nah, itu Madzhab Hanafi. Tapi kalau dalam Madzhab Syafi'i boleh. Dari yang saya pahami, saya ingat saya itu boleh. Boleh, tidak apa-apa. Cuman tetap ya harusnya kita ngomong ideal itu si laki-laki. Laki-laki itu tanggung jawabnya besar dalam urusan duit, dalam urusan nafkah, memberikan ilmu kepada istri, memberikan ilmu kepada anak, itu laki-laki. Tanggung jawab terbesar itu di laki-laki. Laki-laki itu luar biasa tanggung jawabnya. Ya gitu, jawabnya boleh. Ya, ada lagi? Ya saat ini ada pertanyaan dari WhatsApp. Masjid di dekat rumah saya itu sholatnya 23 rakaat Ustadz, sedangkan saya sholatnya 11 rakaat. Kemudian bacaan imam dari sholat yang di masjid dekat rumah saya itu sangat cepat, sehingga sholat saya yang 11 rakaat itu juga ikut cepat. Nah, apakah seperti itu boleh Ustadz, atau saya harus sholat tarawih di masjid yang 11 rakaat? Ya. Ini jawaban para ulama, bukan jawaban saya. Satu, jenengan gini, Masya Allah, para ulama kita itu bijak. Para ulama kita itu bijak. Ini jawaban para ulama-ulama itu. Kalau saya ingat kiai saya dulu juga, saya tanya gini ke kiai saya itu, jawabannya begini. Yang pertama, jenengan lebih baik sholat di tempat yang ketika jenengan itu, apa istilahnya, nyaman. Dalam artian merasa lego. Jadi Ustadz, masjidku itu nang kini mau cowok cepet Ustadz. Kalau jenengan tidak nyaman, pindah ke masjid yang lain. Sholat di tempat masjid yang lain. Tapi ada tapinya. Kata Guyuk, saya masih ingat guru ngaji saya dulu ngajarin. Dan ini pendapatnya para ulama juga. Bilang begini, tapi sesekali sholat di masjid itu. Loh, buat apa Yai? Saya tanya, buat apa Yai? Untuk menghormati dan menghindari fitnah. Jadi satu ya. Ustadz, yang baik yang mana? Satu, jenengan ikut sholat di masjid yang jenengan merasa nyaman. Yang bacaannya gini, kalau bacaan cepat itu sebenarnya boleh teman-teman. Yang tidak boleh itu sholat yang cepat. Kalau bacaan cepat itu boleh. Yang tidak boleh itu sholatnya yang cepat. Loh, Ustadz dari mana? Imam Syafi'i itu ketika menghatamkan Quran sehari 2 kali hatam, itu cepat. Dan ada beberapa riwayat hadis ketika Rasulullah baca Quran itu cepat. Jadi bacaan cepat itu boleh. Yang tidak boleh itu yang rukuk sujudnya cepat, itu tidak boleh. Yang masalah itu. Ya, meskipun definisi cepat tiap orang berbeda. Ya, oke, saya lanjutkan. Jadi bagaimana Ustadz kalau saya kasusnya seperti itu? Jenengan, ini bukan jawaban saya, jawaban para kiai dulu. Jenengan sholat di tempat lain yang jenengan merasa nyaman. Satu, tapi sesekali sholat di masjid itu tadi. Untuk apa? Satu, menghormati silaturahim bahwa saya juga warga kampung sini. Nomor 2, menghindari fitnah. Jenengan kalau enggak pernah sholat di situ jadi fitnah nanti. Oh, iki maaf, iki Wahabi gitu ya, karena jadi fitnah. Oh, iki HTI, nah kan jadi fitnah. Untuk menghindari fitnah, jangan tetap sholat di sana. Saya beberapa kali, kasusnya sama. Saya beberapa kali sholat di masjid ini, masjid yang buat jenengan yang sering ke rumah saya ya, itu di belakang itu aja cepet banget. Saya cuma berapa kali kalau sholat di sana berapa kali. Tapi seringnya saya sholat di masjid yang lain. Ada masjid, ada Nyun Sewu. Ada masjid NU yang lain yang nggak seberapa cepat, ada di sebelah sana ada. Saya milih itu. Bisa difahami ya teman-teman. Baik, ada lagi Mbak Moderator? Ya, teman-teman yang masih mau bertanya, silakan raise hand atau mungkin tulis di kolom chatnya ya teman-teman. Kita masih ada beberapa waktu lagi untuk melanjutkan diskusi. Oh, ini ada titipan pertanyaan Ustadz. Apakah itu dalam Islam wajib hukumnya? Hukum asal dari menikah itu apa? Sunnah muakkad. Hukum asalnya, ingat ya, hukum itu bisa berubah sesuai dengan kondisi. Hukum asalnya sunnah muakkad. Ya, meskipun kalimatnya Rasulullah itu banter ya. Saya kemarin ini di pengajian mana ini saya ngomong ini kan
apa namanya, an-nikah sunnati famalam yamal sunnati falaisa minni. Nikah itu sunnahku, barang siapa yang tidak melaksanakan maka dia jangan jadi bagian dari umatku, gitu kan ya. Atau kalimat yang selanjutnya, an-nikah sunnati, anu hadis yang dalam riwayat yang lain ya, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Karena nikah itu sunnah, nikah nikmat, yo nikmat, gitu kan ya. Nikah itu sunnahku, barang siapa yang membenci, bukannya dia tidak mau melakukan, tapi tidak suka dengan dengar kata-kata nikah itu loh, tidak suka, ilfil. Mungkin karena dia patah hati gitu ya. Mungkin nyun sewu. Mungkin karena dia melihat begitu banyak fenomena layangan putus. Akeh dadakno teman-teman layangan putus ibu akeh ya. Yang lagi terbaru ini artis Avi itu ya wis gak usah disebut ya, pokoknya Ruru dhewe gue ya. Wis pokoknya ngono ya. Akhirnya wis mau ya aku mau rapi. Nah, ketika dia membenci kata-kata pernikahan, itu kata Rasulullah, bukan hanya tidak melakukannya, tapi dia tidak suka dengar kata-kata nikah itu, dia sudah tidak suka. Ikut kata Rasulullah apa? Falaisa mini, gak usah jadi umatku, gak usah jadi umatku. Nah, di situ dikatakan bahwa apa istilahnya? Hukum asalnya itu sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu sunnah yang tidak dianjurkan. Tapi hukum nikah bisa berubah tergantung kondisi. Apakah nikah bisa berhukum wajib? Bisa. Satu, ketika si laki-laki, ini bicara laki-laki, ketika si laki-laki dia sudah secara finansial cukup, ya secara finansial cukup, dan dia bukan orang yang nyunsel, dia bukan seorang mualaf yang gak ngerti agama banget gitu kan ya, dan nyunsel nafsunya sudah tidak kuat. Jadi kalau sudah nafsunya itu sudah tidak kuat, oh itu jadi berhukum wajib itu. Jadi maaf ya, ketika lihat cewek sedikit langsung nak syahwatnya, nah itu nafsunya sudah kuat itu. Nah itu sudah berhukum wajib. Ya, gitu nggih. Jadi bisa jadi hukumnya wajib. Asal muasalnya hukumnya sunnah ya. Terus nikah itu bisa berhukum mubah, artinya nggak sampai derajat wajib. Kapan itu ya? Ketika seseorang sudah memiliki apa namanya, secara ekonomi dia sudah ada pekerjaan tetap. Ingat ya, yang dimaksud ekonomi itu bukan kaya loh ya. Maksudnya dia punya pekerjaan. Bahwa ya kerjaan itu artinya ya dodolan, jualan, ojek online atau apapun. Pokoknya dia ada apa, ada soalnya itu jadi mubah. Jadi syahwatnya dia belum orang yang kayak syahwatnya wrong gitu kan ya, belum. Tapi dia sudah punya penghasilan. Nah, itu hukumnya menjadi mubah. Ustadz, emang bisa nikah itu menjadi makruh? Bisa. Kapan itu? Ketika seorang itu belum punya penghasilan. Jadi sama-sama nggak kerja. Sama sekali nggak kerja. Dia itu cuma sekolah dan nggak kerja, ada online dan sebagainya. Jadi apa istilahnya, yang menafkahi itu orang tuanya. Akhirnya ketika menikah orang tuanya sing nyai mangan, itu makruh. Nikah yang berhukum makruh. Lalu yang terakhir ada nikah yang berhukum haram. Ada ketika niat pernikahan itu untuk maksiat. Loh, kayak gimana Ustaz? Contoh, ketika pada saat menikah niatnya aku ben oleh waris si A atau si B, itu nikah berhukum haram. Ingat ya, nikah berhukum haram itu bukan berarti nikahnya tidak sah loh ya, itu beda. Nikah berhukum haram itu nikahnya sah tapi dosa. Oke, karena niatnya salah. Ya, ingat ya, hukum haram sama sah atau tidak sah itu beda. Sah itu ketika rukun dan syarat terpenuhi. Haram itu ketika itu tadi loh, ada salah satu niat yang memang jelek, niatnya wis pokoknya saya elek-elek gitu kan ya. Pengen dapat warisannya, pengen maaf ya, maaf. Ketika aku tak nikahi cewek iki, mari tak nikahi tak jarno kata apa-apa, tak sakiti hatinya. Misalnya begitu ya. Ataupun sebaliknya, tak nikahi laki-laki ini nanti tak sakiti hatinya, aku mau balas dendam kepada dia yang dulu menyakiti. Misalnya kita, itu nikah yang berhukum haram karena niatnya untuk maksiat. Ya, sekali lagi nikah itu asal muasal hukumnya sunnah. Asal muasal hukumnya sunnah. Baru nanti bisa berubah sesuai dengan kondisi. Sama nyun sewu nggih. Sekali lagi ini bukan kalimatnya saya. Jadi nanti cek di kitab-kitab fikihnya para ulama. Nggih. Nikah itu asal muasal hukumnya itu sunnahnya satu, monogami. Ya, asal muasal hukumnya itu monogami. Ketika jenengan mau poligami, monggo. Jadi bukan sunnahnya atau yang dianjurkan tuh poligami, bukan. Nikah itu asal muasalnya, asli apa istilahnya, asal muasal hukumnya itu monogami siji. Oke, satu. Tapi ketika Anda mau berpoligami pun boleh, silakan. Anda niatkan itu contoh Rasulullah, malah dapat pahala, monggo silakan. Tapi bukan berarti kalimat anjuran pertama kali menikah itu langsung poligami, enggak. Justru pertama kali asal muasal hukumnya, sunnahnya itu monogami. Jenengan cek di kitab fikih manapun itu begitu. Ya, jadi salah kamu, ayo galakkan poligami. Poligami itu boleh, tapi bukan asal muasal hukum nikah. Nah itu loh, biar orang nggak salah paham. Nah gitu nggih.
Apalagi kalau jenengan memang niat berpoligaminya itu untuk mengikuti Rasulullah. Nah, itu memang iya dapat pahala itu. Iya. Iya, ingat ya, saya berusaha untuk adil. Saya bukan melarang orang poligami. Enggak, saya sampaikan itu berpahala kalau jenengan niatnya mau mengikuti Rasulullah. Itu berpahala, tapi bukan jadi hukum asal nikah karena hukum asal nikah itu monogami, satu, beristri satu. Begitu ya. Saya ngomong kayak gini bukan karena istri saya ada di belakang ya. Enggak, ini ngomong kaidah fikih ya. Ini istri saya ada di belakang. Saya bukan ngomong karena begitu, enggak ya. Monggo, silakan ada lagi yang mau ditanyakan. Ya Ustadz, ini ada lanjutannya, masih sehubungan dengan pertanyaan sebelumnya. Apa, kalau misalnya perjodohan bisnis seperti itu, apakah dalam Islam itu diperbolehkan ya Ustadz? Terima kasih. Kebanyakan nonton drakor ini bisnis proposal ini ya. Saya sudah download belum tak nonton tuh bisnis proposal itu ya. Iya, begini. Ketika perjodohan selama si pihak apa namanya? Kalau dia bukan janda ya. Kalau dia bukan janda. Kalau dia bukan janda. Selama si pihak ayah ridho dan si pihak perempuan ridho, maka boleh-boleh saja. Sekali lagi, selama mereka ridho. Kalau janda kan nggak perlu ayah, meskipun tetap wali, tapi keridoan itu ada di wanita. Kalau janda, kalau bukan janda, saya belum belum pernikah maksudnya ya. Definisi Yun saya minta maaf kalau kalimat saya sensitif, saya minta maaf sekali. Definisi perawan atau janda di sini saya bukan ngomong tentang itu ya, tapi saya ngomong yang saya maksud perawan ini yang belum menikah. Oke. Jadi kalau yang dia belum menikah, maka status keriduan itu di ayahnya dulu baru di dia. Kalau yang sudah janda, status keriduan itu ada di wanitanya, nggak perlu orang tua, meskipun dia tetap butuh wali. Nah, kalau Ustadz, kalau pernikahan yang apa karena perjodohan kayak gitu, apa karena supaya dapat keuntungan perusahaan misalnya selama dua-duanya ridho, apa-apa. Maksudnya ridho itu iya, saya apa namanya, ridho itu sama-sama sukarela, tidak dalam keadaan terpaksa. Maksudnya gitu, dia tidak aku membenci pernikahan, aku tidak mau, bukan gitu. Dia sesama ridho, monggo-monggo saja. Karena seperti kata pepatah ya, Trisno joloran soko ngelibet bentino gitu kan ya, kita sama-sama tahu ya, wanita itu nanti bisa jatuh cinta dalam pernikahan karena wanita semakin lama dia akan semakin mencintai suaminya. Kebalikannya maaf laki-laki semakin lama akan semakin bosan dengan istrinya. Itu kecenderungan kayak begitu. Rokokno lanang rokokno ya, makanya belajar untuk mencintai lebih. Kalau wanita insya Allah dia bisa mencintai. Wanita bisa mencintai gitu. Jadi itu ya, kalau sama-sama ridho boleh-boleh saja. Tapi kalau nggak ridho ya itu tadi berhukum haram. Baik, silakan ada lagi. Ya Ustadz, ini ada pertanyaan terakhir sekaligus menutup sesi pertanyaan pada pagi hari ini ya Ustadz. Izin bertanya Ustadz, apabila ketika sholat subuh berjamaah dengan imam yang melakukan kunut, sementara makmumnya tidak bermazhab menerapkan kunut, itu baiknya langsung sujud syahwi atau mengikuti imam melakukan kunut? Iya, Terima kasih. pendapat yang pertama. Jadi pendapat yang pertama, kalau misalnya, oh Ustadz, oh, gini, nggak perlu sujud sahwi ya, karena Anda tidak bermadzhab itu. Anda tidak perlu sujud sahwi. Itu dulu. Karena Anda tidak bermadzhab itu, tidak perlu sujud sahwi. Yang melakukan sujud sahwi ya yang bermadzhab itu. Anda tidak perlu, Anda tidak bermadzhab kok. Maksudnya tidak pakai madzhab itu, tidak pakai madzhabnya Syafi'i dan apa Hambali. Syafi'i dan Hambali itu apa kunut. Nah, jadi terus gimana Ustadz yang harus dilakukan? Pendapat yang pertama, ketika kunut, Allahumma hdina fiman hadait. Ada mesti diem nungguin. Gak oleh. Aku tak sujud sih, tantene nangisor. Gak oleh. Tetap berdiri nungguin. Ya berdiri begini ya. Allahumma hdina fiman hadait. Diem aja. Itu pendapat yang pertama. Pendapat kedua, ini yang jumhur ulama, mayoritas ulama dari 4 mazhab. Pendapat kedua, Anda ikut kunut. Meskipun Anda tidak bermadzhab kunut. Meskipun Anda tidak bermadzhab kunut, Anda ikut kunut. Kenapa? Karena itu untuk menghormati imam. Jadi ini pendapat 4 mazhab, jumhur ulama mengatakan begini. Jadi silakan salah satu di antara dua ini. Yang pertama Anda diem aja, dan tidak perlu sekali lagi ya, tidak perlu sujud sahwi karena jenengan tidak bermadzhab yang mengikuti kunut. Tidak perlu sujud sahwi, ya diem aja. Nanti kalau sudah selesai, sallallahu alaihi wasallam baru sujud, nah jenengan ikut sujud. Gitu nggih. Itu pendapat yang kedua, jenengan kalau meskipun tidak kunut, tapi kalau imamnya kunut, ikut yang kedua. Dan ini pendapatnya mayoritas ulama mazhab. Jumhur ulama mengatakan ikut atau kunut untuk menghormati si imam. Nah, begitu nggih.
Terserah, dengan mau pakai pendapat yang mana di antara dua ini. Dua-duanya sama-sama sahih. Baik. Mbak moderator, ada lagi? Ya Ustadz, sepertinya sudah, karena mungkin ini juga sudah terlalu siang ya. Terima kasih sebelumnya Ustadz Marzuki saya ucapkan karena telah berkenan untuk membagi ilmunya pada kita semua pada pagi hari ini. Untuk teman-teman, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih dan tolong dijaga kesehatannya teman-teman, karena kita tahu bahwa akhir-akhir ini kita sedang mengalami fase bergesi nasional gitu sepertinya ya, karena gejalanya juga sama kebanyakan orang. Jadi kalau bisa teman-teman jaga kesehatannya semua ya. Dan Iya. alhamdulillah sekali Mbak, saya ya, kenapa Ustaz? saya potong dikit ya, sebentar dikit Oh, aja. monggo Ustaz, monggo. Tutup ya, sebentar dikit aja. Begini teman-teman yang dirahmati Allah, kemarin ada yang tanya sama saya begini, Ustadz, apakah agama itu sebagai solusi atas keputusasaan, atas ketidakmampuan kita menyelesaikan masalah, atau Islam itu sebagai spirit kita melakukan sesuatu? Maksudnya gini, ada orang yang berislam itu, dia berislam karena dia tidak mampu menyelesaikan masalah, akhirnya dia berislam. Akhirnya dia berdoa, akhirnya dia mencari Allah. Kenapa? Karena dia putus asa, tidak mampu menyelesaikan masalah. Tapi ada orang memang yang berislam itu bukan karena itu, dari awal dia melaksanakan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Jadi spirit Islam itu masuk dalam kesehariannya. Ini jawaban saya. Mbak, Mas yang dirahmati Allah, kita itu tidak bahagia. Penyebabnya adalah ketika kita memisahkan urusan dunia dan akhirat. Saya ulangi, kita itu tidak bahagia. Penyebabnya adalah ketika kita memisahkan antara urusan dunia dan akhirat. Nah, kenapa kita memisahkan untuk urusan dunia dan akhirat? Karena kita merasa urusan dunia itu berbeda dengan akhirat, dan urusan akhirat berbeda dengan dunia. Atau bahasa paling gampangnya, karena kita menganggap urusan dunia itu tidak ada hubungannya dengan akhirat, atau kita menganggap urusan akhirat itu tidak bisa dibawa ke dunia. Itu yang sering terjadi. Ustadz maksudnya gimana? Tak jelaskan ya. Ada urusan-urusan dunia yang itu asli urusan dunia, tapi ketika Anda merubah niatnya, itu bernilai akhirat. Saya ulangi ya, ada urusan dunia yang itu asli urusan dunia, tapi ketika Anda mengubah niatnya, itu akhirnya bernilai akhirat. Ataupun sebaliknya, ada urusan akhirat yang ketika Anda yakin kepada Allah, Anda tawakal kepada Allah, gara-gara urusan akhirat itu, dunianya Anda dapat. Saya ambil contoh. Makan, minum, itu urusan dunia. Tidak ada hubungannya dengan urusan akhirat. Tapi ketika Anda meniatkan makan dan minum itu dengan niat yang benar, itu jadi urusan akhirat. Ketika Anda makan, ya Allah, hari ini saya makan, karena sebentar lagi saya ikut ngaji, ya Allah. Tidak enak. Kalau pas ngaji, saya luwe. Ngaji saya jadi tidak khusyuk. Nah, makanmu itu bernilai akhirat tadi. Karena makan Anda niatkan dengan niat yang tepat. Misal kayak saya tadi pagi sebelum ngisi ini, Ustadz kok lama? Saya ke kamar mandi mules, teman-teman. Nah, ketika kamar mandi mules, kalau cuma buang air besar saja, ya sudah, itu bernilai dunia. Tapi ketika buang air besar, saya ngomong, ya Allah, saya ingin dan segera buang air besar, supaya nanti pas pengajian, itu saya tidak mules, ada ganggu ceramah. Nah, buang air besar yang kayak begitu, itu bernilai akhirat. Oke? Ataupun sebaliknya, ada yang memang akhirat, kalau jenengan yakin betul kepada Allah, dan meminta kepada Allah lewat akhirat tersebut, dunianya dapat. Apa itu Ustadz? Duha. Bukan ini duha, sholat. Sholat itu urusan akhirat. Benar-benar urusan akhirat. Tapi karena jenengan yakin betul kepada Allah bahwa urusan akhirat ini, kalau jenengan yakin lewat sholat, saya bisa minta dunia. Lewat sholat, duha, saya bisa minta rezeki saya ditambah. Lewat sholat hajat, saya bisa minta jodoh saya dimudahkan. Lewat sholat hajat, saya minta kuliah saya dipermudah. Nah itu loh, akhirat yang jenengan yakin kepada Allah dan jenengan mintakan dari akhirat itu untuk diberikan bagian dunia, itu juga bisa. Ini namanya tidak memisahkan urusan dunia dan akhirat, karena dua-duanya jadi satu. Penyebab ketidakbahagiaan kita adalah memisahkan dunia dan akhirat, urusan dunia dan urusan akhirat. Termasuk yang barusan disebutkan oleh Mbak MC-nya tadi. Apa itu? Jaga kesehatan. Jaga kesehatan itu urusan dunia. Tapi kalau jenengan niatkan untuk yang tepat, maka jadi akhirat. Apa itu? Ya Allah, saya pengen sehat. Karena kalau saya tidak sehat, saya tidak bisa berRamadan dengan khusyuk. Ya Allah, tolong buat saya sehat, supaya Ramadan saya bisa khusyuk, supaya bisa Ramadan penuh, supaya puasanya kuat, supaya bila sholat tahajud sampai kakinya bengkak kayak Rasulullah.
Nah, kalau jenengan niatkan seperti itu, Masya Allah, sehatmu itu pahalanya luar biasa. Bisa difahami ya. Baik, saya kembalikan ke Mbak Dia. Mohon maaf tadi saya potong Mbak Fatia. Baik, silakan Mbak Fatia. Ya Ustadz, memang benar banget ya Ustadz, antara menyeimbangkan duniawi dan ukhrawi itu perlu banget. Jadi gitu ya teman-teman, Masya Allah banget pembahasan kita pada pagi hari ini, banyak ilmu yang kita dapatkan ya. Sampai jumpa lagi di kajian-kajian berikutnya. Terima kasih juga untuk Ustadz Marzuki, sekali lagi saya ucapkan. Kalau gitu untuk kajian pada pagi hari ini, saya selaku moderator, izin menutup dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya tutup kajian pada pagi hari ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.